Malam ini sebagai dasar malam Kamis kita mulai pengajian yang pada malam ini sama akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Nabi Yasi. Beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah. Pada malam ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melalaah dan mengkaji daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dapat untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian berkaitan dan berhubungan dengan tertawa, tersenyum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassumah wa la yaltafitu illa jami'ah, yakni yaltafitu bi jami'i wajih. Satu di antara adab ataupun akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana tersenyum ataupun tertawa itu hanya sebatas senyum saja. Artinya kada tertawa terbahak-bahak. Bahkan dalam satu riwayat hadis kada terlihatkan langit mulutnya Rasulullah. Karena dalam hadis yang lain, fa inna kathratat dha'i tumitul qalb. Tertawa terbahak-bahak itu kata Rasul dapat menjadikan hati kita mati karenanya. Maka disebutkan di dalam ini hadis, kana Nabi la yadhaku illa tabassumah. Rasul kalau tertawa itu sekadar hanya dengan senyum saja. Wala yaltafitu illa jami'ah, ay la yaltafit illa bi jami'i wajih. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau menoleh itu tidak hanya sebatas pandangan atau lehernya, tapi bijami'i wajhihi,
semua wajahnya diarahkan kepada orang yang diinginkan. Jadi bukan hanya sekedar melirik begitu saja, tidak, tapi seluruh wajahnya itu diarahkan kepada orangnya. Itu sebagai bentuk takzim wa takrim, menghormati dan memuliakan. Sebab kalau kita, andai ada orang berpandir lawan kita, tapi pandangannya, mukanya kada ke arah kita, tersinggung kita. Atau ada orang kita bersalaman, salaminya, cuman pandangannya diarahkan kepada yang lainnya, lagi-lagi sakit hati kita. Aja bersalaman, buang apa? Buang muka. Nah, buang muka, untung ada hilang muka. Artinya buang muka, kada hendak menoleh. Kayak model masam pandangan itu kepada orang yang ada di hadapannya. Itu kan menyakitkan hati orang lain. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa satu di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah idkharus surur fi qalbil mu'min, membahagiakan hati orang nang beriman. Itu kayak apa kita membahagiakan? Jangan mengecewakannya, jangan menyedihkan ia, jangan menyusahkan ia. Suami jangan menyusahkan istrinya, jangan buat istrinya sedih. Sebagaimana istri juga jangan buat suaminya kecewa. Anak juga demikian terhadap orang tuanya, terhadap saudaranya, tetangganya, siapa saja. Buat orang lain bahagia karena kita, sebab itulah kata ulama kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi amun sebab karena kita orang senang, kita juga senang. Jangan hanya kita senang, tapi kesenangan yang kita dapatkan di bawah penderitaan orang. Itu jangan. Makanya ketika Rasul ditanya, ayul a'mal ahabbu ilallah, amalan apakah ya Rasul yang dicintai di sisi Allah, yang disukai oleh Allah? Ujar Rasul, idkharus surur fi qalbil mu'min, engkau buat hati saudaramu senang. Itu satu di antara adab yang diajarkan oleh Rasul. Amun bepandir itu langsung itihi orangnya atau arahkan pandangan kepada dirinya, jangan berpaling muka. Bersalamankah juga kayak itu. Itu ada hadis yang saya pernah temukan dalam satu kitab, Adabul Musafahah li Fadilati Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Makki, yang juga beliau, yang juga di dalam kitab itu Syekh Sofyan Marbu Al-Hafiz. Itu ada kita Adabul Musafahah judulnya, adab dalam bersalaman. Terbacakan oleh kita satu di antara hadis yang beliau nukilkan di dalam itu kitab, mengisahkan bahwa rahmat yang Allah turunkan kepada hambanya itu jauh lebih banyak kepada orang yang ketika berjumpa saudaranya menampakkan keceriaan, memperlihatkan kesenangan dan kebahagiaan ketimbang dengan yang cemburu. Umpama kita bertemu bersalaman tapi masam muha, itu kada dapat rahmat Allah. Kalaupun dapat sebuting saja. Nang sementara ketika kita berjumpa lalu menampakkan keceriaan di saat ketika kita berjumpa dengannya, sehingga orang nang bertemu dengan kita pun juga senang, maka orang nang mengawali keceriaan itu jauh lebih besar rahmat nang didapatkannya. Maka tadi kita sampaikan, apalagi di bulan Syawal ini, salaman tampakkan keceriaan, gimana kabarnya, senang. Amun cemberut aja
rahmat Allah kita kada dapat. Itu ada salaman tapi buang muha tadi. Cemberut aja, baca orang cemberutnya. Asa takutan kita hendak bersalaman. Itu ada anunya pembawaan. Nah, pembawaan nang kada baik ini jangan dipertahankan. Kita hendak nang baik. Ini adab yang diajarkan oleh Rasul. Tapi bukan berarti tertawa yang terbahak-bahak yang membuat kita lalai. Karena itu pun juga tidak dibenarkan. Lihat dalam satu riwayat. Wakila dikisahkan maras Hasanul Basri bisyadin wa huwa yadhak. Jadi dikisahkan Imam Hasan Al-Basri, satu di antara tabi'in, ini daripada tabi'in, sahabat orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman, mati dalam keadaan iman. Tabi'in, orang yang pernah berjumpa dengan sahabat dan beriman dengan apa yang disampaikan dan mati dalam keadaan iman, itu tabi'in. Kita ini jauh sudah. Atba'ut tabi'in jauh sudah. Tapi kita kan belajar dari guru kita, guru dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada sahabat. Maka ada hadis musalsal. Ada hadis musalsal itu. Hadis musalsal itu hadis yang bersambung sanadnya kepada Rasul yang dipraktekkan seperti apa yang didapatkan oleh sahabat dari Rasulullah. Satu di antara hadis musalsal itu yang membuat kita bahagia dan senang, di mana Rasul bersabda, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Itu dia. Kalau kita terjemahkan, barang siapa yang menemui atau menjumpai dan melihat aku, kata Rasul, maka masuk surga. Dan barang siapa nang melihat orang, nang melihat aku, maka masuk surga. Berarti berjumpa dengan sahabat atau berjumpa dengan orang yang pernah melihat Rasulullah. Berarti sahabat berjumpa dengan orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah. Berarti tabi'in ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Itu berarti apa? Dasar hadis inilah yang dijadikan dasar hadis ini, yang dijadikan dasar oleh para ulama, bahwa memandang wajah orang-orang soleh itu nilainya ibadah. Karena orang soleh ini jelas memandang gurunya yang soleh. Gurunya yang soleh memandang gurunya juga, yang gurunya memandang gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu sama salaman musafah al-anasiyah. Musafah al-anasiyah itu bersalam-salaman yang dimana sanadnya sampai kepada Rasul dari Sayyidina Anas. Ujar Sayyidina Anas ketika bersalaman dengan Rasul, ma masastu yadaqat alyan min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiada dengan aku, kata Sayyidina Anas, pernah menyentuh tangan yang selembut daripada tangan Rasulullah. Kada suah. Artinya tangan Rasulullah itu lembut benar. Bahkan lebih lembut daripada sutra. Itu tangan Rasul. Maka ujar Sayyidina Anas, tanganku ini pernah menyentuh tangan Rasulullah. Lalu orang yang bersalaman dengan Sayyidina Anas menyentuh tangan yang pernah menyentuh tangan Rasul. Sampai kepada guru kita meriwayatkan hadisnya yang tangannya pernah menyentuh tangan orang sampai menyentuh tangan Rasulullah. Kita waktu itu juga disalami dan pernah menyentuh tangan guru kita yang dianya menyentuh tangan sampai kepada Rasulullah. Itu ada hadis musafahah al-anasiyah. Itu menyentuh tangan, kita kan gak ada hidup di masa Rasul. Maka disitulah perlunya ya bahasa kita apa? Sanad itu tadi. Itu menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dipraktikkan oleh Rasul
mudah-mudahan bisa kita terapakan. Maka ketika Imam Hasan Al-Basri marra bisyadin wa huwa yadhhak, menjumpai seorang pemuda yang sedang lalai tertawa terbahak-bahak. Faqal, saat itu Imam Hasan Al-Basri berkata, "Ya bunai," kata Imam Hasan Al-Basri, "wahai anakku." Panggilan kepada seorang pemuda. "Hal jasta 'ala sirat," apakah engkau telah melewati sirat? Artinya kau sudah melalui kada siratal mustaqim yang kitanya akan melalui pada setiap kita pada waktunya. Setiap kita akan melewati pada waktunya. "Hal jasta 'ala sirat." Lalu oleh anak itu menjawab, "Qala la," kada, ujarnya, belum lagi. Karena memang belum masanya. Kan ada pasenya. Ini fase kita alam dunia. Karena imbah itu fase alam barzah, pemisah antara dunia dengan akhirat. Karena ada fasenya yaumul ba'ti, kita dibangkitkan. Ada fasenya yaumul hasyr, kita dikumpulkan. Ada fasenya yaumul mizan, kita ditimbang. Maka dalam satu riwayat hadis ada 3 kalau tidak khilaf yang disebutkan dalam itu hadis, yang tiada ada satu orang pun di antara kita yang mau peduli tentang orang lain. Itu kada mau peduli iya. Kayak apa aja kada peduli iya. Kapan itu masanya? Satu, yaumal ba'ts. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, itu kada ada mau peduli dengan satu lainnya. Maka ada hadis, ujar Rasul saat ketika, hadis daripada Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pada waktu dan di saat manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, itu kada ada sehelai pakai benang pun yang melekat pada tubuhnya, dan dianya tidak dalam keadaan beralaskan kaki, bahkan tidak dalam keadaan berhitam. Itu disebutkan dalam hadis. Gairah mahtunin, tidak dalam keadaan berhitam, beralaskan kaki. Kayak apa kita baru terlahirkan dari dunia, dari rahim kita, dari rahim seorang ibu ke dunia. Mendengar itu Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apa iya kada beralas kaki dan kada baju tanpa ada sehelai benang pun yang melekat pada tubuhnya?" Berarti telanjang bulat, oriana, telanjang bulat. Sayyidah Aisyah membayangkan kayak hebat kayak apa hidup di dunia. Apakah ada saling tiring meniring ya Rasulullah? Nah, maka amun di dunia jangan coba-coba. Amun di dunia kasahi orang, ima ditangkap orang, nah something error ini, error sudah. Keluar rumah kada apa-apa, kan error itu tangkap orang. Nah, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan telanjang bulat. Ujar Sayyidah Aisyah, "Ya Rasul, apakah ada tiring meniring satu sama lainnya?" Ujar Rasul, "Waktu itu orang kada lagi peduli dengan orang lain." Di saat itu kondisinya tidak menjadikan kita mau melihat dan peduli dengan orang lain. Farda, masing-masing kita memikirkan kita selamat atau kada. Itu di waktu itu. Kapan? Yaumul ba'ts, ketika kita dibangkitkan. Berarti kan galau, kacau itu keadaannya. Rasa takut yang luar biasa, sebab yang bisa menemani kita hanya amal. Kebersamaan dengan kita hanya amal. Nang 2 tadi lewat. Disebutkan dalam hadis, ahluhu wa maluhu, kedua hal ini kada akan menyertai kita. Harta kita kada menyertai, keluarga kita kada menyertai, yang menyertai hanya amal. Galau semuanya, kada peduli dengan satu sama lainnya. Itu satu. Yang kedua, kondisi pada waktu dan di saat yaumul mizan, kita dihisap dan dipertimbangkan amalan kita. Itu orang kada peduli. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu ditimbang
Itu was-was kita, kayak apa kita. Barat yang mana amal kebaikankah, amal keburukankah? Itu ditimbang, dihisap. Itu orang kada peduli lagi, memikirkan hanya dirinya saja. Dan yang ketiga, indas sirat, ketika kita melalui proses masuk surga kah, neraka kah. Nah, ketika Imam Hasan Al-Basri bertanya, hajista al-sirat, kamu sudah lewat kada dengan sirat al-mustaqim tadi? Qala la, memang belum. Qala, lalu berkata Imam Hasan Al-Basri, hal tabayyana laka ilal jannah tasiru am ilan nar. Amun kaya itu, ujar Imam Hasan Al-Basri, kau membayangkan yang mana, apakah kau akan nantinya Allah masukkan ke dalam surga atau kau masuk ke dalam neraka? Tabayang kada, ujar Imam Hasan Al-Basri. Itu beliau mengatakan, ketawa, gelak ketawa kita. Kira-kira tabayang nang di mana, masuk surga kah, menjadi penghuni surga kah, atau penghuni neraka? Kan kita banyak ghafil. Ghafil itu artinya lalai. Kita lalai. Fa inna lam nadri aina masirana. Maka ada satu kitab, Allahumma shalli ala Muhammad. Kitabnya judulnya Bustanul Arifin kalau tidak khilaf, oleh Imam An-Nawawi, ditaklik oleh Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Makki. Ditaklik oleh beliau. Apa kata beliau? Apa kata beliau, nukilkan kalimat seorang ulama, lima nadhak wa nahnu lam nadri masirana, lam nadri masirana ambil jannah ilal jannah au ilan nar. Kenapa kita terbuai, kenapa kita terlena, kenapa kita tertawa, terbahak-bahak ketika kita hidup di dunia? Fa innana lam nadri, padahal kita belum tahu secara pasti aina masirana, kemana tempat kita yang akan kita tempati, al jannatu awin nar, surgakah atau neraka. Maka lihat hadis. Ada hadis yang kita pernah kaji. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashba'ul mu'min minal khair hatta muntahahu al jannah. Orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya itu, ujar Rasul, la yashba', kada akan pernah merasa kenyang. Artinya lapar terus. Lapar itu bukan berarti hanya makan, tapi lapar dengan beramal. Kada puas ia dengan apa yang telah ia perbuat dan lakukan dari ketaatan. Tidak puas dengan apa yang telah ia lakukan dari amal-amal soleh, taqarruban ilallah, hatta muntaha. Muntaha itu endingnya sudah. Itu intaha berarti habis. Muntaha tempat berakhir, tempat di mana kada ada lagi kehidupan atau fase setelahnya kecuali yang menentukan surga atau neraka. Al jannah, sudah Allah tak pastikan masuk surga. Amun sudah pasti surga, hanyar tanang iya. Amun belum pasti masuk surga, kada kawa batanang. Nah, ini patut menjadi bahan renungan kita. Kita kayak apa? Dijaminkah masuk surga? Belum tahu. Maka kalau ulama sering mengingatkan kita, sekalipun kita dalam melakukan ketaatan, lalu jangan kita mengklaim kalau diri kita yang bakal akan masuk surga, sementara ada orang kita melihat dia melakukan maksiat, langsung mengklaim kalau dianya masuk neraka. Itu menjadikan sombong kita. Hatta terhadap orang kafir sekalipun, andai kita mendapati inya kada beriman, jangan langsung menghuni neraka atau semuanya. Nang menentukan itu siapa? Itu kadang kita terasa sombong dalam hati kita kalau kita nih banyak amalannya, kalau kita nih banyak sholatnya, kalau kita nih banyak puasanya, kita nih banyak ibadahnya. Padahal kita belum tahu akhir kehidupan kita. Kan ada tuh orang yang banyak maksiatnya, bahkan kada beriman sebelumnya, tapi sebelum mati mati dalam keadaan iman. Ada orang dan banyak maksiat, bahkan 100 orang yang telah dibunuhnya. Bayangkan, 1 orang aja yang dibunuh sudah dosa besar, apalagi sampai 100 orang. Tapi endingnya kayak apa? Taubat, masuk dalam surga. Sebaliknya ada orang rajin ibadah. Iblis itu kan kalau
Itu kan ahli ibadah. Ahli ibadah iblis itu. Itu disebutkan ahli ibadah. Maka pada waktu dan di saat ketika Allah perintahkan hanya satu saja ketidakpatuhan inya kepada Allah menjadikan ia terkutuk. Maka ketika dalam satu kitab kita pernah temukan, tuh iblis ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kadang membersamai itu hamba sampai pada waktu dan saat ketika dia tidur. Padahal ketika bangun tidur, iblis membersamainya, digodanya, dirayunya, dipojoknya sampai sholat subuh ditinggalkan. Dibujuk, dirayu, digoda sampai zuhur kada sembahyang, asar ditinggalkan, maghrib kalapan, isya ketugiduran. Nah bayangkan tuh, lengkap tuh dah sudah. Ya kan, zuhur kesibukan, asar kelapahan ya. Asar, maghrib sampai tak isya ketiduran, subuh kesiangan. Pokoknya lengkap tuh satu paket sudah. 5 waktu ditinggalkan. Ketika ini orang hendak istirahat, iblis yang setan tadinya membersamainya itu baugahnya. Baugah itu apa? Lari. Nah ujar Rasulullah, kenapa lari? Padahal kan bukan tadinya engkau membersamainya sampai-sampai 5 waktu ia tinggalkan karena engkau menggodanya, karena engkau membujuknya, karena engkau menjadikan ia jauh daripada Allah. Tapi kenapa engkau menjauhkan diri sekarang daripada dirinya? Lihat jawabannya. Idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah rabbal alamin. Itu disebutkan, ya Rasul, kayak apa? Aku kada bukah dari inya, aku kada hendak beparak lawan inya. Kenapa? Takutan aku dengan Allah. Kenapa? Apa yang menjadi alasannya? Lihat alasannya. Asaitullaha muddata umri marratan fakuntu mal'unah. Ya Rasul, yang aku sebelumnya taat dengan Allah, tapi ketika Allah perintahkan aku sujud kepada Nabi Adam, sekali saja aku kada patuh, aku diusir dari surga, dikutuk oleh Allah. Amun aku sekali saja kada patuh sudah mendapatkan sedemikian, kayak apa ini hamba nih? 5 kali dalam sehari semalam, bukan seumuran, sehari semalam 5 waktu ia abaikan. Han kayak apa waninya? Aku takutan, ujar iblis kepada Allah. Makanya aku kada hendak beparak. Andai Allah turunkan bala murkanya, pasti aku tak kena juga, ujarnya. Amun beparak. Makanya tempat-tempat maksiat itu iblis kada ada lagi. Berjauh inya. Kenapa? Sudah kawanannya sudah. Yang mencari kawanan lain. Namun di tempat maksiat itu memang iblis semuanyaan. Maksudnya iblis itu perbuatannya. Maka mencari ke masjid inya. Dirayunya kita, di rusaknya ibadah kita. Yang tadinya sembahyang Allahu Akbar, kada ingat lawan apa-apa sebelum sembahyang. Ketika Allahu Akbar, macam-macam tak ingat. Itu macam-macam tak ingat. Sampai-sampai eja kunci tadi termasuk ke kantongnya. Coba sekali rokok Allahu Akbar, tak menapak Alhamdulillah, jangan coba. Tadinya kada tak ingat, tapi di dalam sholat ingat. Makanya ada itu orang ketika inya mendapati dirinya kada ingat di mana mandak barang yang dicari inya, tohok kalilik dan mencari kemana-mana kada ketemu. Muyak inya ambil wudhu, sholat 2 rakaat Allahu Akbar, hanyar 1 rakaat langsung hadir cap ujah bujur ada di dalam jok Honda. Itu langsung tak ingat inya. Mencari kemana-mana kada ketemu tadi. Ingat nih ya, udah ambil wudhu, sholat 2 rakaat Allahu Akbar, belum tuntas sholatnya langsung hadir. Kenapa? Setan kada hendak sholat kita berkualitas. Setan kada hendak sholat kita bernilai tinggi di hadapan Allah. Maka diganggunya, ujar setan, marah kau ingatakan di mana wadah kau mandak tadi.
lalu tak ingat setelah tak ingat belum tuntas ampeh sembahyang ada jadi dapat pahala. Tuh kisahnya kan ada tuh kisah siapa? Allahumma shalli ala Muhammad yang Abdullah ibnu Maktum yang kayak apa aja buta tetap ke masjidnya waktu subuh tuh nah tulak ke masjid buta maka jalannya bukan jalan kayak kita batu-batuan gunung bukit sedemikian rupa tulak ke masjid dan masjidnya bukan kayak masjid kita tulak ke masjid untuk ibadah di tengah perjalanan diganggu sehingga gugur berdarah tapi kada apa bahasa kita kada apa istilahnya tetap tulak tuh apa kada jarak ada jarak tulak isok itu tulak pulang ke masjid diganggu lagi sehingga apa gugur pulang berdarah pulang tapi tetap lanjut ke masjid. Ini lanjut bukannya bergulir lanjut. Makanya dalam ungkapan ulama di saat ketika kita melakukan satu kebaikan andai di tengah perjalanan niat kita yang tadinya ikhlas lalu dirusak oleh iblis dirusak oleh setan kan bisa jadi itu niat ikhlas ke mata Allah karena Allah semata-mata sebelum kita berbuat lillah bismillah di tengah perjalanan di saat ketika kita melakukan muncul riaknya ada aja riak tuh nah ini mulai deh setan mau upayakan merusak amalan kita nah ketika muncul riak berarti kalau itu memang kita perturutkan ibadah kita sia-sia kayak apa solusinya kita pernah sampaikan ada 3 kalau tidak khilaf langkah yang harus kita lakukan 1 istighfar 2 tajdidun niyah ada 4 2 tajdidun niyah luruskan kembali niatnya perbaharui niat kita 3 ini dia istimrarul amal lanjutakan jangan kada jadi beramal ini setan hendak biar kada jadi beramal makanya dilecetkan digugurkan diganggu di perjalanannya buta gugur berdarah tapi tetap lanjut esok gugur pulang berdarah tetap lanjut sampai 3 kali tulak pulang akhirnya kada jadi lagi mengganggu ini sahabat mengganggu sahabat kada lagi justru inya yang menuntun untuk ke masjid akhirnya bingung inya cerita bicara bapak memadahkan pian tahukah nih bahasa kita aja lah kalau dalam kitab itu kan bahasa Arab pian tahukah aku ini sebujurnya siapa aku ini iblis ujar sahabat aja kenapa menuntun aku mengantar aku ke masjid bukannya iblis tuh hendaknya yasudduna an dzikrillah menjadikan orang biar kada ingat dengan Allah menghalang-halangi orang untuk ke masjid kan itu pekerjaannya tapi kenapa pian tuntun ulun ke masjid ujarnya hari pertama aku sudah uji sudah buat kamu menderita gugur aku nang maulah kau gugur tapi kau tetap ke masjid hari kedua kau itu pulang aku yang maulah kau cedera tapi kau tetap ke masjid hari ketiga ini aku sengaja mengantarkan kau ke masjid kenapa aku takutan andai ada bubuhanmu yang tahu kau kedua kali cedera sudah dalam perjalanan ke masjid jangan-jangan ada nangkaina ma'antar pian ke masjid hingga inya yang ma'antar pun juga ke masjid jadi inya mengusahakan jangan sampai ada orang yang berbuat baik sanggup inya ma'antarkan orang ini ke masjid biar kadada orang yang berbuat kan bisa jadi aja sudah 2 kali gugur cedera terus di jalan karena kada ada yang menuntun ya sudah isok malam ketiga subuh nang ketiga marah aja ini andai aku nang menuntun ndak usah kau tolak sorongana yang tadinya ke masjid kada suah gara-gara menuntun ini sahabat bisa jadi kemas itu yang diantisipasi oleh setan yasudduna an dzikrillah berupaya untuk menghalang-halangi orang untuk mengingat Allah. Jadi kalau ada orang menghalang-halangi orang nam ingat Allah itu sama perbuatannya maka kita saringan mana amun sarik mana setan benarnya itu bukan orangnya nang setan amalannya baik qala fa fi ma hadha dhahk ujar Imam Hasan Al-Basri amun kada jelas di mana tempatmu lalu kamu ketawa ini untuk apa
Kenapa kau lalai? Qala fama ruya hadzal fata dhahikan ba'daha qad, yakni anna qaulal hasan waqa'a fi qalbihi fataba 'ani dhahik. Mendengar nasihat Imam Hasan Al-Basri, ini pemuda kada lagi lalai, menjadikan hatinya itu ingat dengan Allah. Maka nasihat yang disampaikan kalau dari hati, maka insya Allah masuk ke dalam hati. Maka kalau dengan kita mendapati ada mungkin keluarga kita yang berlakukan suatu kesalahan, jangan kada ditagur-tagur, ingatakan. Istri kita salah, ingatakan, tentu yang baik, ingatakannya. Suami kita keliru, ingatakan, tentu yang cara yang baik. Jangan buat mereka, jangan dipermalukan. Saya pernah ceritakan, ada orang menagur, memang tagurannya itu benar, yang disampaikannya itu benar, tapi caranya kurang tepat, akhirnya berkelahi. Yang sering saya katakan, di saat ada sesama sepuh, orangnya ya satu dituhakan, yang satu biasa jamaah waktu di Al-Huda, waktu berwudu, nang dituhakan ini kebetulan membuang atau mengeluarkan air dari kerannya lebih banyak ketimbang dipakai. Maka banyak orang yang lain, ada jamaah, oh Pak Haji, mubazir tuh banyu banyak benar tak buang daripada tak pakai. Yang disampaikan betul, cuman caranya yang mungkin tidak tepat. Pak Haji yang karena merasa dituhakan ini tadi, karena merasa ditakzimkan, dihormati dan punya kedudukan ini tadi, kada terima. Sebab nang menagur itu tadi orang biasa, dan yang kedua cara menagurnya di hadapan banyak orang terkesan mempermalukan. Apa yang terjadi? Berkelahi. Coba. Maka tentu caranya pun juga harus benar. Maka ada ungkapan at-tariqatu ahammu minal madah. Cara itu kadang-kala penting dengan apa yang kita ingin sampaikan. Baik, terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala man aznaba dzamban wa huwa yadhhak dakhala nar wa huwa yabki. Barang siapa yang melakukan satu dosa semasa hidupnya namun dia menjadikan dirinya lalai dengan dosa itu, terlena, terbuai hingga ia tidak mau menyegerakan untuk bertobat semasa hidupnya di dunia, maka di akhirat yang ada adalah tangisan tiada henti. Jadi kata beliau, man aznaba dzamban wa huwa yadhhak. Orang yang berdosa tapi suka tertawa, artinya kadang merasa menyesal, kadang mau hendak bertobat kepada Allah dengan dosa yang telah dilakukan. Dakhalan nar, tempatnya neraka. Wa huwa yabki, dan dia akan menangis dalam berkepanjangan. Tapi sebaliknya, orang nang berbuat dosa tapi kemudian menangis, wa huwa yadhhak yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan bahagia, dia akan tersenyum dan tertawa. Tinggal pilih kita hendak senang di dunianya dan tapi melarat atau sengsara di akhiratnya, atau senang di akhiratnya, sengsara di dunianya, atau takut di dunianya. Bukan sengsara tapi takut dunia, bahagia akhiratnya. Apa takut dunia, aman akhiratnya. Aman dunia, takut akhirat. Itu ada hadis kursi. Wallah bi'izzati wa jalali la ajma'a ala ibadi amnaini wala makhaffatain. Dengan keagungan dan kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan kumpulkan dua rasa aman sekaligus dalam satu waktu. Sebagaimana aku tidak kumpulkan dua rasa aman sekaligus dalam satu masa. Dunia akhirat, artinya aman dunia, aman akhirat kada. Aman dunia, takut di akhirat. Takut dunia, aman akhirat. Andai di dunia ia takut kepada Allah, di akhirat Allah berikan rasa aman. Andai di dunia ia tidak ada sedikit pun merasa takut tapi aman, tidak sembahyang aman, merasa kada takutan, melakukan ini merasa aman, awas di akhirat Allah akan berikan rasa takut untuk dirinya, karena kada ada satu pun yang bisa memberikan perlindungan dan pertolongan untuknya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini di antara hadis yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah iman kita dan memotivasi kita dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa waktunya cukup.
untuk pertanyaan tidak memungkinkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat yang saya hormati, juga tadi dari Syekh Bapak mudah-mudahan apa yang saya awal sampai dapatlah kita beribadahnya untuk kita sehari-hari. Berdosa dan jaga masjid dan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.